Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kaum muslimin yang saya hormati di seluruh tanah air, izinkanlah kami menyampaikan beberapa ayat dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang saya ketahui, melanjutkan ayat-ayat sebelumnya mengenai pemimpin umat Islam di akhir zaman. Diterangkan di dalam Al-Hadis, pemimpin umat Islam di akhir zaman setelah wafatnya Nabi, seorang khalifah hanya 30 tahun. Setelah 30 tahun masanya digantikan keamiran, keimaman sampai ila yaumil kiamah. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan mengenai masalah keamiran, keimaman. Ini lanjutannya. Jadi antara imam atau amir terhadap kaumnya, terhadap rakyatnya itu sama-sama mempunyai kewajiban. Ayat-ayat sebelumnya sudah saya terangkan mengenai kewajiban seorang amir. Nah, ini melanjutkan lagi. Di dalam hadis Nabi bersabda yang bunyinya As-sultanu dzulullah fil ard man akramahu akramallah wa man ahanahu ahanallah, rawahu Baihaqi. As-sultanu adapun amir iku dzulullah naungannya Allah fil ard di bumi. Artinya ya, as-sultanu adapun amir iku dzulullah naungannya Allah fil ardi di bumi. Waman barang siapa akramahu yang memuliakan siapa orang pada amir, akramallah memuliakan siapa orang pada orang siapa Allah. Waman barang siapa ahanahu yang menghina siapa orang, ahanallah akan menghinakan siapa orang Allah. Jadi seorang amir itu naungan Allah di bumi. Naungan itu gambaran. Allah sudah membuat gambaran naungan di bumi. Suatu contoh, pohon yang rindang, katakanlah pohon beringin atau pohon ketapang itu, atau pohon yang lainnya yang rindang, hidup tumbuh di padang pasir, atau mungkin kalau di Indonesia nggak usah di padang pasir lah, di suatu padang yang terik mataharinya bersinar kuat mencapai 50 derajat Celcius. Itu kalau ada pohon yang besar dan rindang itu kan di bawahnya ada naungan kan. Kalau kita kepanasan karena saking panasnya di bumi, terus kita berteduh di bawahnya naungan itu kan merasa aman, merasa nyaman kan, dingin, apalagi ada angin yang menerpa kepada kita, segar kan gitu. Itu gambarannya amir itu naungan itu. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Kalau kita kepanasan tanpa berteduh, ya kalau kepanasan 1 jam 2 jam sampai 12 jam kepanasan terus, kalau bisa mati bisa jadi mati kehausan, itu akan mati sia-sia. Ada naungan itu loh, berteduhlah. Kok nggak mau? Kata Allah, itu loh naungan pohon itu bisa untuk berteduh. Nggak mau, umpama kan gitu. Seandainya mati dalam keadaan mati sia-sia. Tapi naungan itu tidak cukup. Apakah cukup naungan itu untuk memberi kenyamanan kita, memberi naungan kita yang nyaman? Kalau masih di bawahnya pohon itu, ketika hujan deras, lebat, itu kita pun juga akan kedinginan, apalagi diterpa dengan angin yang kuat. Dinginnya sangat dingin sekali. Ya kalau 1 jam 2 jam hujannya, angin hujan 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari 3 hari sampai 2 hari 3 hari 4 hari hujan terus, kita akan kedinginan, mati dalam keadaan mati kedinginan. Kan belum nyaman kan berarti. Seandainya ada binatang buas di situ, kita tertidur di situ ada binatang buas, kan belum nyaman kan. Naungan itu belum cukup untuk menaungi kita. Maka buatlah naungan yang cukup nyaman, yang cukup enak. Maka disuruh membuat naungan berupa rumah atau gunung dikerowoki zaman dulu itu dipahat sehingga bisa ditutup, sehingga kena panas, kena hujan bisa masuk ke rumah, ke dalam rumah itu nyaman, keadaan nyaman. Kalau ada binatang buas nyaman. Buatlah naungan oleh Allah. Gambaran Allah. Sultan itu suruh buat, amir itu disuruh buatlah amir yang bisa menyelamatkan hidup kamu dari neraka. Hidup kamu bisa halal, matinya mati dalam keadaan masuk surga. Buatlah naungan. Dalilnya la yahilu li salasatin yakuna bifalatin minal ard ila amaru alaihim akhadahum. Sudah saya sampaikan di awal seperti itu. Buatlah naungan, buatlah amir untuk menaungi hidup kita. Gambarannya sudah diberi gambaran pohon,
tapi pohon itu nggak cukup untuk menaungi diri kita, maka disuruh buat naungan yang lebih selesa, yang lebih nyaman lagi, yaitu seorang amir. Gambaran seperti itu. Di dalam hadis lain dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya qala bersabda Nabi, man ata'ani faqad ata Allah wa man ya'sini faqad asa Allah wa may yuti'il amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Rawahu Muslim. Hadisnya Muslim ini. Yang artinya kalau bersabda Nabi, man barang siapa atau ani yang taat padaku Nabi, faqad ata Allah, sungguh taat siapa orang pada Allah. Waman barang siapa sini yang menentang padaku Nabi, faqad asa Allah, sungguh menentang siapa orang Allah pada Allah. Waman barang siapa yuti yang taat siapa orang al amiro pada amirku Nabi, faqad ata ani, sungguh taat siapa orang padaku Nabi. Waman barang siapa sil yang menentang siapa orang al amiro pada amirku Nabi, faqad asani, sungguh menentang kepadaku Nabi. Jadi barang siapa yang taat padaku Nabi, taat kepada Allah. Barang siapa yang menentang Nabi, menentang kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku Nabi, taat kepada Nabi. Barang siapa yang menentang amirku Nabi, berarti menentang kepada Nabi. Berarti amir itu bentukannya Nabi. Ini dalilnya. Taat padaku, taat pada Allah. Taat pada amirku, taat pada Allah. Menentang pada amir, berarti menentang padaku Nabi. Berarti amir imam itu bentukannya Nabi. Perintahnya Nabi disuruh membuat amir. Sebelum Nabi wafat itu sudah diberi petunjuk hidup di akhir zaman nanti. Yang memimpin sampai yaumil qiyamah adalah keamiran, keimaman. Itu sudah ada petunjuk yang jelas dari Rasul, dari Allah, Rasul untuk umat Islam yang ditinggal oleh Nabi. Tinggal buka hadisnya, dibuka hadisnya, direalisasikan, ditetapi, sudah mati sewaktu-waktu, masuk ke dalam surga, hidupnya halal. Nabi lagi bersabda di dalam hadisnya yang isinya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata amiri faqad ata'ani wa man asa amiri faqad asani. Rawahu Bukhari. Yang di atas tadi Muslim. Nah ini Bukhari, hadis Bukhari. Jadi Nabi bersabda yang artinya anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda Nabi, man barang siapa atau ani yang taat siapa orang padaku Nabi, faqad ata Allah, sungguh taat siapa orang Allah pada Allah. Waman barang siapa asani yang menentang padaku Nabi, faqad asa Allah, sungguh menentang siapa orang pada Allah. Waman atau amiri barang siapa, man barang siapa atau amiri yang taat siapa orang amiri pada amirku Nabi, faqad atau ani, sungguh taat siapa orang padaku Nabi. Waman barang siapa aso amiri yang menentang pada amirku Nabi, faqad asoni, maka sungguh-sungguh menentang siapa orang padaku Nabi. Barang siapa yang taat padaku Nabi, taat kepada Allah. Barang siapa menentang padaku Nabi, menentang pada Allah. Barang siapa yang taat pada amirku Nabi, taat kepadaku. Barang siapa yang menentang amirku, menentang padaku Nabi. Bukhari hadisnya ini, hadis sahih ini mengenai amir, mengenai keimaman. Inilah kewajiban seorang rakyat, seorang kaum terhadap amirnya. Kewajibannya taat kepada amirnya. Kalau menentang, berarti kalau ini kewajiban rakyatnya, kaumnya kepada amirnya, berarti amir itu dengan kaumnya itu ada interaksi. Jadi sama-sama ada, sama-sama hidup. Hanya kalau kita menganggap bahwa Muncai tapi itu sebagai imam saya sendiri juga menganggap seperti itu, menurut hadis ini salah. Karena yaitu tadi antara amir dan kaumnya, umat muslimnya harus sama-sama ada karena ada interaksi. Di dalam hadis lain dijelaskan kulukum ra'in, Nabi bersabda yang isinya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'yatih. Al imamu ra'in wa mas'ulun an ra'yatih. Wa rajulun ra'in fi ahli bait fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'yatih. Rawahu Bukhari. Artinya kulukum adapun tiap-tiap kalian iku ra'in pengembala. Wa kulukum dan tiap-tiap kalian iku mas'ulun akan ditanya an ra'yatih dari pengembalanya, dari ra'yahnya. Al-imamu, adapun imam ra'in pengembala, mas'ulun wa mas'ulun akan ditanya an ra'yati dari ra'yahnya. Imam itu seorang pengembala, seorang pemimpin akan ditanya atas pengembalaannya. Itu loh.
Rajulun orang laki-laki ra'in pengembala fi ahlihi di dalam ahlinya. Harganya wahwa mas'ulun bahwa adapun orang laki-laki mas'ulun akan ditanya an ra'yati dari pengembalaannya dari ahlinya. Ini kewajiban imam. Imam mempunyai kewajiban mengatur adil kepada umatnya. Kalau tidak bisa mengatur adil kepada umatnya, ya berat, akan ditanyakan mengatur adil pada umatmu apa enggak, pada rakyatmu atau enggak. Ya Allah nanti ditanya seperti itu. Di dalam Al-Quran dijelaskan surat An-Nisa ayat 59 yang isinya ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Surat An-Nisa. Artinya ya ayyuhalladzina amanu orang beriman atiiullah, taatlah kalian pada Allah, wa atiiur rasul dan taatlah kalian pada Rasul, wa ulil amri minkum dan taatlah kalian pada orang yang mempunyai perkara dari kalian, maksudnya amir, imam. Ayat ini mengenai taatnya Allah, taatnya hamba terhadap Allah dan Rasul dan seorang amir atau imam. Di dalam al-hadis Nabi bersabda yang isinya man ata'ani faqad ata Allah wa mayyasini faqad asa Allah wa mayyuti'il amira faqad ata'ani wa mayyaksil amira faqad asani. Rawahu Muslim. Ini hadis Muslim, hadis yang sahih. Yang artinya man barang siapa ata'ani yang taat siapa orang padaku faqad ata Allah, taat siapa orang pada Allah. Wa man barang siapa yaksi yang menentang siapa orang padaku Nabi faqad asa Allah, sungguh menentang kepada Allah. Wa man barang siapa yuti'il amir yang taat pada amirku Nabi faqad ata'ani, sungguh taat siapa orang padaku Nabi. Wa man barang siapa yaksi yang menentang siapa al-amir pada amirku Nabi faqad asani, sungguh menentang padaku Nabi. Muslim itu jelaskan seperti itu. Barang siapa yang taat padaku, taat kepada Allah. Barang siapa yang taat menentang padaku, menentang kepada Allah. Barang siapa yang taat pada amirku Nabi, taat padaku. Barang siapa menentang amirku, menentang padaku. Itu di dalam hadis Muslim seperti itu. Di dalam hadis lagi Nabi bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah bima ahabba wa kariha illa ayyub marabi masyah fa'in umira bimasyatin fala sam'a wa la ta'ah. Muslim. Alal mar'i muslim, wajib atas seseorang muslim. Wajib apa? As-sam'u mendengarkan wa ta'ah dan ta'at fima di dalam apa-apa ahabba yang menyenangkan. Mendengarkan dan ta'at apa-apa yang menyenangkan. Disuruh imamnya, hei si fulan atau si rajul, kamu beli nasi padang habis itu kamu makan. Satunya diperintah seperti itu perintah yang menyenangkan, ahabba, ditaati. Wakariha dan diperintah yang membencikan. Si fulan satunya diperintah, hei rajul, hei fulan, kamu itu nguras kamar mandi itu WC-nya dibersihkan. Itu sesuatu yang membencikan tapi kan tidak maksiat. Itu ahabba wakariha, menyenangkan dan membencikan. Satu diperintah menyenangkan, satu diperintah membencikan. Itu harus sama-sama ditaati. Illa ayyuk marah bimaksiat, kecuali ayyuk marah diperintah bimaksiatin dengan kemaksiatan. Kecuali kalau kalian diperintah maksiatan, diperintah ambilnya, hei fulan, itu mangga tetangga itu diambil, dicuri itu jangan. Fa'in umar bimaksiat, jika diperintah maksiat, suruh mencuri atau merampok, falasam atau korupsi, falasam jangan mendengarkan. Apalagi wala ta'ah dan jangan ta'at. Apalagi ta'at, mendengarkan aja nggak boleh. Kalau disuruh mencuri, disuruh korupsi, disuruh merampok, jangan didengarkan, apalagi ditaati. Tapi kalau disuruh nguras WC, itu tidak maksiat. Itu gambarannya seperti itu. Itulah, ini kewajibannya imam, perintah kepada kaumnya, pada rakyatnya taat. Ini dalil hadis ini, seorang imam perintah, seorang kaumnya, rakyatnya taat. Kecuali diperintah maksiat itu yang tidak boleh ditaati. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Nabi as-sam'u wa ta'ah halal mar'il muslim ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiat fa'idha umira bimasyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahu Bukhari. Ini hadis Bukhari. As-sam'u wajib mendengarkan, wa ta'atu dan taat, wajib taat alal mar'il atas seseorang muslimin yang Islam bima ahabba wa kariha malam yu'mar bimaksiat. Dalam apa-apa yang menyenangkan, tadi gambarannya di atas, wakariha yang membencikan, gambarannya di atas, malam yu'mar selama tidak diperintah kalian bimaksiatin dengan kemaksiatan. Itu perintah tidak maksiat, ahabba wakariha itu. Fa'idha umira bimaksiat, ketika diperintah kemaksiatan, fala sam'a wa la ta'ah, tidak boleh taat dan tidak boleh mendengarkan. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh
Nabi bersabda yang isinya man khalayata min ta'atin lakya Allah yaumal qiyamah la hujatalah wa man mata walaysa fi unil bi'atan mata mitatan jaliyah. Tahu Muslim. Artinya man barang siapa kalau yang mencabut yatan pada tangan min ta'atin dari ketaatan, sudah diperintah oleh amirnya imamnya kok enggak perintah suruh ngucap cuci enggak mau enggak. Nah, itu namanya man khalayatan. Barang siapa yang mencabut yatan min ta'atin dari ketaatan berarti tidak taat. Orang tersebut sudah mengatakan sami'na wa ata'na mastata'na sama amirnya, sama imamnya, kok diperintah tidak mau, menantang lagi Allah, ketemu kepada Allah yaumul qiyamah pada hari kiamat, la hujadalah, tidak ada alasan lalu bagi Allah untuk menyiksa orang yang tidak taat itu. Man barang siapa mata yang mati walaisa dan tidak ada fi unuki bi'atan mata mitatan jaliyah, matinya dalam keadaan mati jahiliyah, tidak biat, matinya dalam keadaan jahiliyah. Kalau sudah mengangkat amir dan biat harus taat. Ini gandengannya taat dan biat. Barang siapa mata yang mati walaisa dan tidak ada fi unuki di dalam dirinya biat, matinya dalam keadaan mati jahiliyah. Di dalam hati lain dijelaskan oleh Nabi bersabda yang isinya kolaman kariha min amirin syai'an fal yasbir fa innahu man kharaja minas sultan sibran mata mitatan jahiliyah. Tahu Bukhari, hadis Bukhari. Yang artinya kalau bersabda Nabi man barang siapa kariha yang benci siapa orang min amirihi dari amirnya, dari imamnya, syai'an sesuatu, saya benci dengan amirnya karena melakukan sesuatu yang tidak pas, yang tidak benar, fal yasbir maka hendaklah sabar siapa orang. Fa innahu maka sungguhnya kelakuan man barang siapa kharaja yang keluar minas sultan dari keamiran, dari keimaman sibron, kira-kira satu jengkal mata mati siapa orang mitatan dan keadaan mati jahiliyatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat amirnya sesuatu yang membencikan, ayahnya, omnya harus sabar. Barang siapa yang keluar dari keamiran karena amirnya melanggar, kok keluar kira-kira satu jengkal, matinya kalau keadaan mati jahiliyah, mati neraka. Satu jengkal itu ya kira-kira satu jengkal itu gambarannya saya tidak mau taat lagi kepadamu Amir, saya keluar dari ketaatanmu, saya tidak mau mengakui Amir kamu lagi. Baru mengatakan seperti itu kok jalan mati, tabrak mobil atau apa mati loh. Dan itu kira-kira satu jengkal, matinya dengan keadaan mati jahiliyah. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu Pak pada Amirnya yang berat salah ya kita sabar, kita nasihati kan gitu. Di hati lain juga dijelaskan oleh Nabi bersabda yang isinya la ta'ata li ahadin fi maksiatillah innama ta'ata bil ma'ruf, rawahu Bukhari. Artinya la ta'ata tidak taat li ahadin pada seorang amir, seorang imam fi maksiatillah di dalam maksiat kepada Allah, menentang kepada Allah. Innama ta'ah sesungguhnya taat pada amir fil ma'ruf di dalam kebaikan. Nabi bersabda di hati lain juga jelaskan man akrama sultan nullah fid dunya akramallah yaumil qiyamah wa man ahana sultanullah fid dunya ahanallah yaumil qiyamah, rawahu Ahmad. Dan ini hadis ini sempurna, menyempurnakan apa itu? Memperkuat hadis-hadis yang di atas. Kalau di atas itu enggak ada kata-kata fid dunyanya kan. Artinya man barang siapa akrama yang memuliakan sultan Allah, amirnya Allah, imamnya Allah. Dan imam itu amirnya itu adalah perintahnya Allah, bentukannya Allah. Makanya di sini dikatakan man barang siapa akroma yang memuliakan sultanullah, amirnya Allah di dunia. Ini juga dipahami hadis ini. Amirnya Allah di dunia, imamnya Allah di dunia. Imam itu walaupun yang mengangkat kita, yang membuat kita layak hiluli salah satu tadi, tapi itu juga suruh Allah membentuk, mengangkat, membuat amir. Memang itu perintah Allah melalui nabinya, Nabi Muhammad. Barang siapa yang memuliakan sultannya Allah, amirnya Allah, imamnya Allah di dunia akramallah akan memuliakan pada orang siapa Allah yaumil qiyamah pada hari kiamat. Waman barang siapa ahana yang menghina siapa orang sultanullah, amirnya Allah, imamnya Allah di dunia ahanallah menghina pada orang siapa Allah yaumil qiyamah pada hari kiamat. Dina oleh Allah di hari kiamat dimasukkan ke dalam neraka. Kalau kita memuliakan dimasukkan ke dalam surga. Tuh, jadi ini kewajiban jamaahnya terhadap amirnya. Hadis-hadis yang sebelumnya itu kewajiban amir terhadap jamaahnya. Kan sudah saya jelaskan.
Ini kewajiban. Dalil ini kewajiban kaumnya, kewajiban rokyahnya terhadap amirnya. Hadis inilah hadis-hadis sebelumnya kewajiban amirnya terhadap kaumnya, terhadap rokyahnya. Kalau menurut dalil ini, hadis ini, maka saya ulangi lagi, antara amir dan kaum, antara imam dan rokyahnya itu ada interaksi. Kalau ada interaksi berarti sama-sama ada, sama-sama hidup. Kalau kita mempunyai amir, seorang imam yang sudah mati, itu jelas salah, karena itu ada aturannya, perintah dan aturannya taat ada. Jadi ini supaya dipahami, ayat-ayat yang saya bacakan ini semua dari hadis yang sahih. Ya, tolong ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di penjuru Indonesia, ayat-ayat ini direalisasikan biar hidupnya halal, biar hidup saya halal, mati masuk ke dalam surga. Karena kalau kita hidup tidak halal di mata Allah, karena tidak mempunyai amir dan tidak beat dan tidak taat, itu ya sudah. Apakah saya bisa bermimpi ingin masuk ke dalam surga nantinya, sedangkan perintahnya Allah Rasul aja nggak saya penuhi? Lah bagaimana saya bisa membuat keamiran, keimaman? Apakah saya harus mengangkat keluarga saya sebagai amir, anak-anak saya atau saudara-saudara saya, atau saya ingin diangkat jadi amir, imam? Itu kan tidak. Orang yang jadi amir itu, imam itu pilihan orang-orang yang ilmunya tinggi. Ya seperti sebagian dari ustadz-ustadz, ulama-ulama yang ada di penjuru Indonesia ini, bisa diantara salah satunya diangkat menjadi amir, menjadi imam untuk mengesahkan amalan-amalan kita, untuk menghalalkan hidup kita di mata Allah. Ayat sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa iman kepada Allah itu ada syaratnya. Kita mengatakan iman kepada Allah itu kalau tidak memenuhi syarat itu, apakah kita ada jaminan dari Allah gitu? Syaratnya untuk jadi orang iman masuk ke dalam surga itu ada syaratnya. Gambarannya sama dengan perempuan itu ingin jadi istri kita, itu ada syaratnya. Syaratnya harus ada mas kawin, ada wali, ijab kabul, senang sama senang. Nah itu bisa, syarat itu dipenuhi, bisa jadi istri kita. Lah kita masuk surga itu juga ada syaratnya. Syaratnya satu, ingin halal hidupnya, angkatlah amir, berbeatlah, bertoatlah. Itu syarat. Untuk menghalalkan hidup saja syaratnya harus mengangkat seorang amir, seorang imam. Kalau syarat saja kita tidak bisa memenuhi, kok saya bermimpi ingin masuk ke dalam surga, apakah kira-kira bisa tercapai? Pemikiran bodoh saya nggak bisa. Maka tolong ayat-ayat yang saya bacakan ini direalisasikan para ulama-ulama, ustadz-ustadz yang ada di Indonesia, biar semua hidupnya orang Islam di Indonesia halal. Kalau hidupnya halal, Allah ridho, bisa masuk ke dalam surga. Kalau hidup kita saja sudah tidak halal, Allah tidak ridho, ya mau kemana? Jadi kita menetapi agama Islam itu kan hanya ingin masuk ke dalam surga. Adapun yang lainnya itu kira-kira ya, kalau hidup di dunia ini bisa jadi orang yang kaya ya syukur. Kalau nggak jadi orang yang kaya, yang penting kita hidup kita halal, bisa masuk ke dalam surga, kan gitu aja. Karena kalau sudah mati nanti kita akan ditemukan oleh Allah dua tempat di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Farikun fil jannah sebagian akan dimasukkan dalam surga, wa farikun fis sa'ir dan sebagian akan dimasukkan ke neraka sa'ir. Nah kita akan bertempat di mana nanti? Ke surga atau ke neraka, kan gitu. Petunjuk Nabi itu sudah cukup jelas. Kalau kita mau membuka hadisnya, tolong juga hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi-nya itu jelas, cukup jelas petunjuk Nabi untuk orang-orang iman itu jelas apa yang harus diperbuat, apa harus yang dikerjakan.
Sebelumnya kan sudah saya terangkan bahwa keamiran itu tidak, kenapa kok tidak setelah Imam Syafi'i, Hambali, Ghazali, Hanafi, Maliki dan lain-lainnya ini kok punah sampai sekarang. Itulah upaya orang-orang Yahudi, Nasrani, kafir Mekah untuk menghancurkan orang iman biar hidupnya tidak halal, mati masuk neraka semua bersama-sama mereka. Apakah kita ridho seperti itu? Apakah kita harus diam? Sampai kapan kita diam seperti itu? Kok kita tidak mau berbuat? Seharusnya kita seorang iman, nah itu seharusnya berbuat. Bagaimana caranya biar keimaman, keamiran itu ada kembali seperti Imam Syafi'i, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki itu seharusnya kita semangat, tidak pasrah kepada keadaan, karena petunjuk Allah Rasul itu sudah jelas, tinggal kita melaksanakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan khilafan, kata-kata yang tidak berkenan kepada seluruh pendengar di seluruh Nusantara, terutama para ulama, ustadz. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.